Anda mau diskusi bagus atau enggak? Jangan pakai ketawa lah, saya juga bisa ketawa baca. loh. Di Ayo, tangan saya ayo. ada Bible. Ayo baca, di tangan saya ada Bible. Ayo, ayo. Ayo buka, baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo. Ujung-ujungnya data mana tadi? Di surah apa tadi? Nomor berapa tadi? Apa namanya tadi? Anda mau diskusi dengan baik? Berarti congor aja Anda. Kita nggak bisa diskusi baik kayak gini. Sedangkan membuktikan Yesus palsu aja Anda nggak bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke tempat lain. Anda apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak sanggup membuktikan bilang aja itu. Anda tidak mampu. Pengikut Nabi palsu yang sama-sama nanti mereka masuk ke neraka, disembah dan yang menyembah sama-sama ke neraka. Iya, silakan. Jadi contoh Yesus palsu ini seperti apa, Bang? Mengajarkan dirinya akulah Alfa dan Omega. Itu palsu. Alfa dan Omega itu. Yes. Alfa dan Omega itu artinya apa, Bang Suma? Akulah yang awal, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Padahal yang maha awal, maha akhir itu yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Itu hanya milik Tuhan. Yesus baru ada setelah ibunya ngeden. Kok bisa-bisa dia mengatakan akulah yang tidak berawal, akulah yang maha awal. Artinya apa? Dia ingin menyamai pencipta langit dan bumi, dan dia juga minta dituhankan. Siapa yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi, Bang? Sabar bang. Di mana Yesus mengatakan minta dituhankan, Bang? Akulah awal, akulah akhir, itu siapa? Ya, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Itu Yesus sendiri kan menurut saudara. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 8:42, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang awal. Ada yang lebih dulu, yang maha berkehendak, bukan dia. Kan gitu, Bang. Bang. Sudah terbantahkan kan? Iya, silakan. Jadi gini, Bang. Iya. Yesus mengatakan akulah awal dan akhir ya. Yes. Alfa dan Omega. Yes. Di bahasa Ibrani ya. Alpha, Yunani. Ya. Dan Ibrani. Yunani, Bang. Yunani ya, sorry. Nah, yang dimaksud awal dan akhir itu, Bang. Jadi sebelum dunia ada, ini Yesus sudah ada, Bang. Di mana Yesus sebelum dunia ada? Dia sebagai firman, Bang. Jadi Anda tadi. Jadi dalam kepercayaan kami itu ada namanya Tritunggal. Nah, itu dia, Bang. Ini yang masalah ini. Ini yang masalah. Karena Anda tidak bisa menggeser kedudukan pencipta langit dan bumi, dan juga Anda ingin agar Yesus Kristus juga itu adalah pencipta langit dan bumi, maka Anda menggabungkan keduanya. Anda menggabungkan keduanya sehingga muncul Tritunggal. Udah paham belum tentang Tritunggal, Bang? Paham saya, paham. Adanya pemaksaan kepada manusia untuk duduk sehakikat dengan pencipta. Paham seharusnya. Izin, Bang, kalau Bang semua paham tentang Tritunggal itu seharusnya Abang udah paham juga kenapa sampai Yesus itu ada dan lain sebagainya. Justru karena saya paham, kalian memaksakan yang namanya Yesus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, betul nggak? Betul tidak? Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus, Bang. Yes, itu Yesus katakan demikian. Kenapa? Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bapa selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Bang. Sabar, Bang Suma. Jadi gini, Bang, apa yang dia perbuat itu dia bukan atas kehendak dia sendiri. Berarti dia bukan yang satu hakikat itu kan? Artinya mereka itu itulah satu, Bang. Artinya kok satu? Tuhan itu berapa kehendak? Dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Gini, Bang. Bang Suma mau menggerakkan tangan tanpa otak yang menyuruh. Saya ulang. Di dalam diri Tuhan ada berapa kehendak?
Ya satu kehendak. Satu kehendak. Yesus datang ke bumi atas kehendaknya atau kehendak Tuhan? Kehendak Bapaknya. Bukan kehendaknya dia. Ya kehendak Bapaknya. Bukan kehendak dia, Karena memang Yesus. itu harus digenapi, Bang. Harus Bukan digenapi. kehendak Yesus kan? Untuk ya mungkin ya kehendak Yesus juga karena mereka Loh, itu satu, nah, Bang. ini Tidak tahu apa. ini yang Gini loh, diceritakan oleh Al-Quran ini. Kalian kalau ingin tahu kepada siapa iblis itu turun, cari pendusta-pendusta. Disitulah iblis bekerja. Anda mengatakan kehendak Yesus juga, sementara Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Tadi Anda mengatakan Tuhan Bukan dalam atas diri kehendakku, Bang. dalam diri Bang. Tuhan ada berapa kehendak? Sabar. Saya luruskan. Dia bukan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku saja. Artinya bukan hanya karena Yesus saja. Sekarang saya tanya sama Ada di situ. saudara. Nah, Sekarang saya tanya, saya ulang lagi nih, pertanyaan kedua yang sama. Apa? Dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? mereka ndak bisa gini loh, Bang. Dengar dulu Bang. Abang di sini izin Bang, jangan dulu. Iya, jangan Oke, cuman yang kita izin-izin tahu, Bang, doang. kita Jangan kan hanya bisa bahas mengelak. serius, Bang. Kita Jangan bahas hanya serius, bisa Bang. membantah Yesus. Yesus berkata, aku Oke. datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas Melainkan kehendak kehendak- Bapa. Iya. Nah, artinya sekarang mereka- dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Bang Zuma masih nggak paham ini loh, Bang. Anda Bang, atau tadi saya sudah nggak paham? ilustrasikan, Bang. Abang, kita dalam satu badan ini, Bang. Kita sebagai manusia dalam satu badan. Tangan ini tidak mungkin bergerak kalau tidak otak ini tidak memerintahkan. untuk Sekarang bergerak, kalau Bang. tangan Anda terpisah dengan badan Anda, lalu memiliki kehidupan sendiri, apakah Anda Itulah boleh dia, dikatakan? Bang. Itulah dia yang dimaksud tadi, Bang. Ya, Yesus, Firman, Roh dan Bapa itu satu. Itu Tritunggal Maha Kudus. Oke, silakan dengan ilmu Anda baik-baik. Sekarang Ini, dalam Bang. diri, Sabar, sekarang saya potong dulu, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya Sebelum boleh kita bicara nggak? melangkah lebih Kok lanjut. begini terus sih? Masih Enggak, banyak Kristen ini di saya bawah dulu. loh. Masih banyak Kristen Iya, yang iya. bisa dialog sehat, bukan penipu kayak Anda. Paham? Oke. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi. Tuhan Bang, itu ini pada Bang, dirinya ada berapa? baik-baik nih, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah Anda saya turunkan. Maaf ya, saya turunkan Anda ya. Saya tidak suka berdialog sama orang yang congor, sombong, ilmu tak ada Oke. nih. Anda turun. Saya masih Silakan, banyak iya, Kristen. iya, Abang silakan bicara. Maaf saudara, maaf. Saya turunkan. Silakan Kristen lain naik. Yang mau berdiskusi dengan sehat, bukan hanya ngotot, tapi berdasarkan dalil. Daripada saya maki Anda, mending Anda turun. Lebih baik saya berdiskusi dengan 1000 orang cerdas daripada satu orang bodoh tapi sombong dan penipu, pembohong. Bicara itu pakai data. Jangan pakai dogma. Tritunggal, Tritunggal, mana dalilmu? Saya tanya, Tuhan itu pada dirinya ada berapa kehendak? Satu, kata Anda. Atas kehendak siapa Yesus datang? Bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa juga. Berarti ada berapa kehendak? 2, tuyul. Penipu, pembohong. Cobalah yang naik itu yang diskusinya itu lebih mendudukkan dalil daripada dogma dan doktrin. Inilah yang saya katakan 2000 tahun loh. 2000 tahun. Kalian hanya mengedepankan egosentris dalam beragama. 2000 tahun. Bayangkan itu. Sudah berapa banyak kemudian yang terjaring ke sana? 2000 tahun. Bayangkan itu. Yang Anda bisa kedepankan dalam materi ini hanya doktrin, dogma. Kita nggak butuh itu, kita nggak butuh. Kita butuh ilmu, kita butuh dalil, saudara-saudara. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa, mencerdaskan. Maka ketika ada pertanyaan, ada berapa kehendak pada diri Tuhan? 1. Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak dirinya dan atas kehendak Bapa, katanya. Itu pengertian Anda. Padahal kan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan atas kehendak dirinya, tapi atas kehendak yang lain, yang itu Bapaknya. Berarti Yesus punya kehendak sendiri, Bapa juga punya kehendak sendiri.
Berarti Yesus bukan satu hakikat dengan Bapa. Sederhana loh itu, kalau Anda mau sehat. Oke, silakan. Saudara Abigail. Cek cek. Halo Abigail. Abigail ini nggak nyaut, langsung temannya turun Bang aja ya? Goto. Iya, Ini muslim. bukan non-muslim. Bukan muslim. Iya. Lo turun. Saudara Silong. Dinda Cebi, saya turunkan akun ini ya. Nanti naikkan yang akun Bang Suma 18 ya, Dek. Siap. Siap siap. Teman-teman dimohon dengan hormat untuk yang muslim tolong di cancel request ya biar kita gampang. Mohon maaf banget. Sorry, tadi lagi isi bensin. Halo, Yoga. Iya, tadi isi bensin tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak, Abang, Kakak, semuanya. Waalaikumsalam. Kalau muslim langsung aku turunin ya Bang ya. Maaf ya. Siap. Oke, Bang. Oke, Kak. Nanti lain kali ya kita gabung lagi. Terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar. Suaraku kecil ya, Cep ya? Salah siapa? Suaraku kecil. Kecil. Ya? Kecil ya? Kecil. Teman-teman yang muslim dimohon dengan sangat untuk cancel dulu yang udah request. Kalau nggak sadar request, tolong dicek lagi. Teman-teman itu sebenarnya request apa enggak. Karena banyak kejadian teman-teman tap-tap layar, kepleset, akhirnya request. Karena ketika teman-teman mencet tanda plus yang di kotak-kotak ini, itu artinya udah request. Selamat siang Bang Atok. White mana? Nggak ada request. Request ya, tolong request. Yang mau naik yang Kristen, ini kursi khusus untuk Kristen. Yang merasa muslim tolong jangan request dulu, biar kita mudah cari otennya. Mau naik white ini VP, nggak ada di request loh. Zuma juga belum ada request. Alhamdulillah, dari atas lagi kita. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn, di mana posisi ini, Dek? Jakarta, di Medan? OTW ke Bandung, Bang. Kawan bapak saya meninggal barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ini lagi buru-buru ke Bandung, kata saya naik juga biar nggak bingung di jalan gitu dan ngobrol. Oh iya, turut berduka cita, Dek. Yang sabar ya. Makasih, Pak. Ya, makasih, Bang. Makasih. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ya, pejuang kita beliau ini. Sip.
Aduh, yang sabar aja. Iya, iya. Saya cuma saja belum sempat mentakim beliau. Iya ya, masih ini ya, masih non beliau ya. Masih non. Inilah teman-teman, makanya kita berjuang ini supaya teman-teman yang masih bisa kita ajak untuk sehat ya, disegerakan sehat sebelum segala sesuatunya terlambat. Selamat siang. Selamat siang sang hukum. Kristen atau Muslim? siang. Kristen atau Muslim? Oh, Kristen. Kristen. Tahan dulu, benar. Tanya yang lain dulu ya. Penyebar berita Muslim atau Kristen? Kristen. Ya, Kristen, tahan dulu. Bang Roni PS, Kristen atau Muslim? Di depan saya hujan ya, maaf kalau noise sedikit ya. Oke, pasien 2, silahkan Bang Zuma. Yang mana dulu? Ya, silakan saudara kita ini pasti udah tahu materi kita ini apa gitu ya. Tinggal silakan saudara berargumentasi untuk membuktikan bahwa yang saudara sembah itu adalah anak Maria, bukan Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Silakan. Saya? Iya, silakan saudara Sang. Ya. Kembali berjumpa Adinda Juma. Silakan. Saya Pak, silakan. Saya mau dengar dulu kembali pernyataan Anda itu tentang tema yang mau diangkat. Coba diulang lagi. Baik. Biar sama-sama. Siap. Yesus ditanya kemudian oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menerangkan di dalam Matius 24, tanda kedatangannya adalah dia berada di tengah-tengah langit, semua mata memandang dia, dan kemudian diikuti tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Itu tanda kedatangannya. Lalu sesi kedua dia menasihatkan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu dan nabi palsu atau rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab penyesat akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti pada data Matius 24 ini, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih. Tapi maaf dulu, tadi Anda sudah menarasikan Yesus palsu, tapi kurang terperinci itu. Maksudnya Yesus palsu seperti apa di hadapan kami, maksud Anda? Itu yang saya maksudkan. Biar Yesus saya palsu menjawab. itu, iya baik. Yesus palsu itu yang Anda tuhankan. Karena Tuhan itu cuma satu, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hanya manusia yang diurapi, bukan yang dituhankan. Sedangkan Yesus yang asli datang dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi yang palsu justru mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Termasuk Anda lah pengikutnya. Sedangkan yang asli pengikutnya hanya Bani Israel saja.
Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus yang asli. Setelah terangkat ke langit, muncul berita-berita yang dihasilkan dari surat-surat Paulus, yang dihasilkan dari surat-surat yang bukan muridnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Jadi maksud Anda perkataan Yesus jadikanlah bangsa semua muridku itu bukan Yesus asli maksud Anda? Bukan. Bukan. Yes. Apa dasarnya? Dasarnya sebab Yesus itu tidak pernah mengaku diberi kuasa. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berjanji diberikan kuasa itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Ketika iblis mencoba Yesus, Yesusnya disuruh menyembah iblis, dan iblis berkata, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia ini? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia menurut Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia ini siapa, Bang? Sudah selesai? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah saya tanyakan. Di dalam Alkitab itu Yesus berkata sendiri, jadikanlah bangsa semua muridku. Nah, itu dasarnya kuat. Sementara Anda menarasikan itu tidak asli, kan begitu tadi. Nah, sekarang saya minta dasarnya apa? Harus ada perbandingannya, jangan perkataan Anda atau persepsi Anda begitu. Alkitab itu utuh, jangan Anda penggal. Kalau ada keinginan Anda pakai ini, yang ini nggak berlaku, nggak bisa begitu diskusi. Oke, saya tanya. Kalau ada perbandingannya, Oke. Tunggu dulu, saya belum selesai. Nanti kalau udah selesai saya silakan. Oke, begitu. baik. Nah, di dalam Alkitab itu semua orang tahu, bahkan saudara-saudara saya Islam tahu. Ada perkataan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tertulis dalam Alkitab. Nah, jika Anda mengatakan itu tidak asli, Anda harus menunjukkan datanya, perbandingannya. Jangan asal congor, begitu maksud saya. Nah, ketika ada keinginan Anda pakai, itu pun penggal-penggal. Yang ini nggak sesuai, nggak cocok dengan Anda pakai. Nggak boleh begitu diskusi. Nah, silakan. Ini mau curhat atau apa ini? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan menggunakan congor, saya minta Anda gunakan kuping. Dari tadi saya menarasikan dalil perbandingan antara yang asli dan yang palsu. Anda aja menolaknya. Kenapa? Karena Anda pengikut Yesus palsu. Harus Anda tolak. Anda harus membela sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Harus. Tapi Yesusku yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu masih kurang? Jangan lari lah. Loh. Kita fokus Ini bukan, yang tadi itu dulu. Anda Waktu saya katakan nih. Yesus asli. Yang asli berkata diutus hanya untuk Bani Israel. Itu yang asli. Masih kurang. Yang asli berkata aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Wajar kalau ketipu. Yang Bani Israel menerima pesan, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Sedangkan yang Anda baca itu adalah perkataan orang yang keluar dari kubur. Matius 28 nomor 18 nomor 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang asli berpesan dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur.
Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Tolong dijawab. Siapa penguasa yang dimaksud oleh Yesus yang dilemparkan keluar? Jawab. Silakan. Emang Juma percaya dengan Bible ya? Halo. Saya baik. percaya Bible itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Ada benarnya, ada salahnya. Namanya Tunggu dulu, surat kabar. saudaraku. Tunggu dulu, Namanya sabar. surat kabar. Sabar dulu, sabar Namanya dulu. surat kabar. Isinya ada kebenaran dan juga ada tidak kebenaran. Itu surat kabar. Kamu nggak percaya? Jangan emosi dulu. Gilirannya dulu, saudara hukum dulu. Gantian kita. Waktu kita Sabar dulu, panjang. sabar dulu, Silakan, saudaraku. silakan. Nah, Pertanyaan kita saya bombardir ini kepada si saudara. Juma ini. Yang Sekarang penguasa dunia yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes 12:31 ini siapa? Jawab. Bukannya pakai Bible. Makanya di kamu kompleks. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak bisa membela Tuhan Anda yang Yesus Kristus makhluk roh itu, jangan ngamuk. Kepercayaan kitab kami. Jangan ngamuk, jangan ngamuk. Kitab kami. Orang bisa mengetahui ciri-ciri iblis itu bukan hanya dari kitab suci, dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terdahulu juga. Banyak orang tahu tentang setan dari buku-buku yang ditulis oleh manusia biasa. Setan bisa kita tahu dari orang yang menuliskan buku, bukan harus kitab suci aja. Oke? Sekarang pertanyaan saya, Yohanes 12 nomor 31 ini, Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Menurut Yesus, jawab. Penguasa dunia. Kepada aku telah diberi kuasa dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa? Jangan pakai emosi kawan-kawan. Kita pakai edukasi aja. Kalau saya tegas, itu karena di tempat saya ini memang hujan, jadi saya harus keras suaranya. Yesus berkata sekali lagi, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana? Saya berbicara lagi. Ya, silakan Bang. Itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini Begini, yang dilemparkan saudara keluar Juma. menurut Yesus? Silakan. Juma, tadi kan sudah saya tanya. Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, yang Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan di dalam Alkitab. Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, Ya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku, yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus lah. Iya, enggak. Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama dengan berarti dulu. penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apalagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal Alkitab menjawab. itu, iya, dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Hanya itu. Dengar dulu. Berarti Anda lah. percaya Jangan- bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang kita Masalahnya, ingin dengar buktikan. dulu.
Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Oke. Anda nggak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda nggak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Nah, Karena enggak. yang datang, Nah. karena Nabi Iya. palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu Sekarang terserah saya Anda. bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Tunggu. Sarjuma. Tanda- Tadi kan sudah saya tanda- tanya. Buktikan tanda-tanda Yesus. data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu dan palsu. baptilah." Itu Dengar bukan yang dulu. asli. Kau jangan bilang palsu. Yes, Kalau Anda saya bilang buktikan. palsu, buktikan mana Saya yang sudah aslinya. buktikan. Saya sudah buktikan tadi. Yang Itu asli, Alkitab kami. yang Berarti asli Anda punya data di mengatakan- luar Alkitab yang bisa membuktikan yang bahwa asli itu palsu. Coba. mengatakan, yang asli mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, Nah, percaya. terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, Sekarang coba saya kejar Anda yang terangkan. Buktikan. Coba Anda yang terangkan kepada saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Ya, Juma. silakan. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua. Sekarang Ya, saya silakan. kejar pernyataan Anda Silakan. bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya Lucu tidak aja. menafikan banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan. Itu ada aja. Tidak semua orang berseru. Itu banyak. Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda. Buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, Kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu. Kalau Oh, ada polisi salah gadungan, Anda. kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada Lucu. pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Kalau asli. ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau Yes. dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Ya, Nah, kalau Oke. polisi palsu ada oke. nomor keanggotaannya. Nah, sekarang Iya. saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab itu Sekarang mana? untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba Yang palsunya lah. Yang palsu. Inilah Ya. yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa Justru Anda cari karena yang lain? itulah cuma bikin pembandingnya. Anda menyatakan palsu, sama kalau Oke. ada polisi mengatakan dia Oke. polisi, Oke, baik. ternyata Saya kasih ketahuan pembanding. dia palsu. Nah, Saya kasih saya lah. pembanding. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih komen Anda. Ada orang yang mengaku polisi. Saya tanya, kau polisi? Ya. Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Minta Bukan KTA. cokor aja dia mengatakan Minta polisi. KTA. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA. Minta KTA kan begitu, sama dengan Anda. Oke. Berarti kan di luar diri dia itu kan? Oke. KTA itu di luar diri dia atau enggak? Oke, baik. Benar nggak? Nah, Benar. sekarang buktikan. Oke, saya di luar buktikan. Alkitab itu Saya yang mengatakan buktikan. bahwa Yesus itu palsu, Oke, amat baik. agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur
diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya, dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik, begini cuma saya tidak menepikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari Kok jadi situ saya dia yang sembarangan? dengar dulu, itu tertulis. Di situ memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus? Anda sendiri sudah digigit ekornya. Jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi Anda, datanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bibal. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Nah, Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana Maksud ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana Maksud Anda pengakuan apa? Yesusnya? Maksud Anda apa? Pura-pura bego lagi dia. coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh bangsa. Dalil. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia Dengar diutus dulu. untuk seluruh Tahu? bangsa mana? Dalil. Hah? Hah? Masuk ke Anda apa? Maksud Anda jangan, apa? Anda jangan cengap-cengup lah. Anda cengat-cengut lah. Anda dapat lawan imbang Oke, sekarang. oke, maaf lah. Sekarang saya kejar Anda. Itu Saya amanat yang agung. kejar ente, Jadikanlah bukan bangsa Anda yang semua kejar muridku. saya. Mana Itu data pengakuan asli. Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu jadikan dalil bangsa itu, jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Kamu Saya yang bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana? dengar, baik. Ada enggak? Ya dengar dulu. Kalau Ada enggak? seperti dengar dulu. Ada enggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda Dengar dulu. ini. Iya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab Litubayyina aja. linnas, litubayyina linnas, seluruh umat manusia. Jangan kau berkata-kata, saya sudah Jangan paham lari ke isi kitab nabiku. Anda. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo Jangan bacakan, nangis bacakan. dulu. Bacakan. Oke. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura. Sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Anda. Ayo. Mana tadi? Ayo apa? Kitab Ayo apa apa? tadi? Ayo. Ayo apa? Biar saya Ayo bacakan. apa? Ayo apa? Ayo. Ayo Ayo. apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran?
Ayo, Oh, jangan udah mulai ditafsir. kejang-kejang Anda. Jangan Ayo, ditafsir. cepat. Ayo apa? Ayo apa? Ayo, cepat. Ayo kemana? Aduh. Aduh apa? Aduh. Aduh. Kasihan kali Anda. Iya, iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. 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 Anda mau diskusi bagus atau enggak? Ah, jangan pakai ketawa lah. Saya juga bisa Ayo ketawa baca. loh. Di Ayo, tangan saya ayo. ada Bible. Ayo baca, di buat tangan Anda saya ada Bible. kejang-kejang. Ayo. Ayo, Kitab ayo, apa ayo, tadi? ayo, buka, Ayo. baca. Di tangan Ayo, saya ada kitab apa Bible. tadi? Ayo. Ayo. Ujung-ujungnya data mana tadi? Di surah apa tadi? Nomor berapa Ayo. tadi? Apa namanya tadi? Anda mau diskusi dengan baik-baik? Berarti congor aja Anda. Kita nggak bisa diskusi baik kayak gini. Sedangkan membuktikan Yesus palsu aja Anda nggak bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke Udah. tempat lain. Anda Apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak sanggup Bilang membuktikan aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita nggak bisa mempertahankan saudara kita ini. Ya, Atau gimana? saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke, Cuma congor aja sekarang saya. menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya Data dulu. pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu Jangan bergelar lari. apa? Bergelar Kalau apa misalnya penyesatnya? ini cuma Penyesatnya kalau nggak punya mengaku jawaban, bergelar biar kita apa? ganti topik lagi, gitu loh. Penyesatnya penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah Ayo. fokus sekali pun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti Bergelar topik, apa? saya lagi nih kitab apa? Bergelar Ayo. apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Bergelar Enggak, apa? saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Ayo. Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya, Makanya saya kita tanya, ganti topik. saudara. Nah, 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya lari nih Anda. Penyesat Ayo. itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Tapi Anda nggak ngerti hukum kebenaran. Oh, saya tahu hukum, makanya Kalau saya Anda hati-hati tahu hukum, berkata. saya tanya. Saya tahu kebenaran. Menurut Yesus, gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya, gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah, kau lari-lari aja. Sebentar ke Sang A, sebentar hukum. ke B. Sang- Kau sang takut hukum saya katanya. tanyakan, saya kejar. Saya tanya Ayo. loh. Anda Sederhana malu loh, Anda pertanyaan dianggap saya. ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? kaum Anda. Apakah Ayo, diturunkan buktikan. orang ini atau Ya terserah dipertahankan? Anda, mau turunkan sama saya nggak masalah. Oh. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kasihan, Kalau nggak kasihan. kita ganti Saya topik. kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa saya. penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Ayo, Yesus? enggak kita ganti topik. Penyesatnya Akui dulu. bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang dia mani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda. Datanya nggak ada. Loh, Ayo. penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana Itu- orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? Tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo. Karena Anda Saya adalah kejar orang Anda. yang disesatkan. Sama Itu Kristus terserah itu. Anda. Kok terserah Alkitab itu saya? satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu. Kasih kali. Anggaplah Congor demikian, aja saudara. Anda. Sang hukum, silakan Anda menilai. Saya tahu terserah Alkitab Anda. saya. Jangan kitab saya, kitab Anda pun saya Silakan. paham. Tadi Anda ketahuan loh keteteran bertanya di surat apa, di data berapa. Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala. Itu Al-Quran mengatakan. Man Asik. tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, kuku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Itu Quran saya mengatakan itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan.
Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Wonyolo. Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas-panasnya, sempat-sempatnya bertanya. 20 juta kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang Anda sembah 2000 tahun kalian menyembah sosok Kristus ini. 2000 tahun. Saatnya Anda membuktikan bahwa Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. 2000 tahun nyembah Kristus, apakah asli atau palsu? Jawab. Disitulah aku heran lihat kamu. Kenapa bilang? Di satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya kepada Bible? Pakai kitabmu itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika simple. Apakah Anda percaya kepada Bible? Ya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Ya, makanya saya bilang kau logika simple. Loh, Ibaratnya gimana ceritanya? Saya dulu. tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri, bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat. Dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu enggak kau percaya. Kayak gitulah, enggak kau percaya. Tapi gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan, sorry, dan Anda mengatakan, dengar, gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Biblemu sendiri. Ayo, salah enggak itu? Salah enggak? Salah enggak saya? Bang Suma? Ya, yang mulia. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Biblenya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Biblemu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Itu lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Kita tidak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya pakai kitab kami. Itu kan namanya sengklik. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu benar ada uang asli itu. Kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, saya bilang, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, apa itu barang harus ada pembandingnya yang asli. Rasulullahi ilaikum, wahai bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan kedamaian. Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan damai sejahtera. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan
Tuhan nggak pernah agama apa yang pernah Kata diciptakan Tuhan? siapa? Agama itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu apa? buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama itu tidak kacau balau. Ya, apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda, kamu harus tahu. Tuhan tidak Mulai pernah ngaco menciptakan dia. agama. Udah jangan terlalu jauh Agama Anda, iya. jangan terlalu jauh Agama Anda tidak, lari tapi ini. agama tidak pernah diciptakan Kembali ke Tuhan. tema, kembali ke tema, kembali ke tema. Kembali. Itulah kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema, buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan. Bukan, orang Bapak yang merepet kok, gak Ayo. mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab. Dengar dulu. Jadi Apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. intinya memahami Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau Dengar paham. dulu. Yang saya ingin Kehadiran Yesus saja, pertanyakan, ini dengan misteri. yang ingin saya Kehadiran pertanyakan, Yesus saja dengan misteri. tanda-tanda Yesus Jangan asli kau datang pakai itu apa logika. saja? Jawab. Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan baginda bisa membela bulan-bulan di atas, baginda di bawah? Alamak. Coba jelaskan. Kamu Alamak, percaya dengan itu? Coba alamak. jelaskan logikamu. Bisa nggak kau Sek- jelaskan? Itu Baginda di tidak bawah? sedang dibahas. Itu tidak sedang Artinya, dibahas. pemahaman ajaran Kristen itu Ini tidak kita boleh sedang dengan membahas logikamu. tentang Maka penyesalan. jangan Anda. Nabi Isa, Anda itu Yesus tidak pernah menerangkan Kehadiran untuk Yesus waspada saja kepada tidak Nabi boleh Muhammad. dengan misteri. Yesus berkata, Anda paham dengan waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Sementara Bang. secara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin? Pertanyaannya bukan itu. Ada. Bukan itu, kawan. Saya bertanya, Anda apakah Sementara tanda-tanda Anda sembahnya nggak jelas seperti bicara apa, tapi Anda bicara percaya sendiri dengan itu. dia, Dinda. Baiknya Bukan. dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong Udah sendiri dia. dibungkus, bla 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 bla, ngomong gak jelas, motong-motong.